Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk semester genap, materi pertama adalah gugus fungsi. Gugus fungsi bisa diartikan sebagai ciri khas dari suatu senyawa. Seperti di kelas 10 ada alkana, ciri khasnya adalah ikatan tunggal. Alkena adalah rangkap 2 dan alkuna adalah rangkap 3. Jadi misalnya saya buat rumus struktur suatu senyawa, misalnya CH2 CH3, ini tentu termasuk kelompok alkena karena ciri khasnya adalah ikatan rangkap 2-nya. Atau senyawa lainnya, ini tentu termasuk alkuna karena ciri khasnya di sini adalah rangkap 3. Atau senyawa lainnya lagi seperti ini. Nah, ini tentu adalah alkana karena ikatannya adalah ikatan tunggal, tidak ada rangkap 2 atau rangkap 3. Bagaimana misalnya hanya dituliskan rumus molekulnya saja? Misalnya C6H12, C6H14, C6H10. Ini tidak kelihatan ikatannya. Bagaimana caranya kita menentukan apakah dia kelompok alkana, alkena, atau alkuna? Nah, tentu menyelesaikan masalah seperti ini, kita kembali ke rumus umum molekulnya. Nah, untuk alkana, itu dia rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2. Misalnya, C-nya 7, tentu hanya 2 kali 7 tambah 2, berarti 14 tambah 2, 16. Kalau C-nya misalnya 6, tentu hanya 2N, 2 kali 6 tambah 2, berarti H14. Maka sudah terjawab bahwa C6H14 adalah alkana. Untuk alkena, rumus umumnya adalah CnH2n. Misalnya C7 tentu hanya 2n, artinya 2 kali 7 berarti 14. Kalau C6 tentu hanya 2 kali 6 berarti 12. Maka C6H12 di sini adalah masuk alkena. Lanjut untuk alkuna, rumus umumnya CnH2n kurang 2. Misalnya C7 tentu hanya 2 kali 7, 14, dikurang 2, 12. C-nya 6, berarti hanya 2 kali 6, 12 kurang 2, berarti 10. Maka C6H10 termasuk kelompok alkuna. Itu sebagai pengantar karena merupakan dasar untuk ke materi gugus fungsi semester genapnya. Baik, kita mulai materi gugus fungsinya. Ini kelompok senyawa. Kelompok senyawa atau gugus fungsinya di sini. Yang pertama itu alkohol, kedua eter, ketiga aldehid,
atau alkanal. Keempat, keton atau alkanon. Kelima, asam karboksilat. Keenam, ester. Ketujuh, haloalkana atau alkil halida. Itulah ketujuh kelompok yang akan kita pelajari. Yang pertama sekali, tujuan pembelajarannya adalah kita harus bisa mengelompokkan senyawa masuk kelompok mana dia, alkohol kah, eter kah, aldehid kah, dan seterusnya, dengan melihat gugus fungsinya. Ini saya kasih untuk gugus fungsi alkohol. Dia itu nanti ciri khasnya adalah seperti ini. Jadi ada OH-nya. Kalau eter, dia model begini, OR. Aldehid, dia seperti ini. Keton atau alkanon, modelnya seperti ini. Sedangkan asam karboksilat, dia seperti ini. Ester, modelnya seperti ini. Sedangkan haloalkana adalah berasal dari kata halogen dan alkana. Dia adalah seperti ini. Ini X adalah halogen. Unsur golongan 7A. Yang mana itu dia mulai dari fluor, klor, brom, dan iod. Jadi astat tidak masuk karena dia termasuk dalam senyawa dalam unsur radioaktif. Saya jelaskan contohnya ini. Contohnya misalnya dia alkohol. Dia itu model gugus fungsinya OH. Sebelum OH selalu itu ada pakai R. Jadi rumusnya ROH. R itu alkil. Masih ingat kelas 10 alkil? Alkana yang kehilangan satu atom hanya. Jadi kalau misalnya ini adalah contoh alkil, namanya kan metil. Kalau yang 2C-nya etil dan seterusnya. Contoh ini saya kasih ke contoh. R-nya misalnya saya pakai CH3. Berarti saya tinggal tulis CH3 kemudian kasih OH. Ini adalah alkohol karena modelnya sama dengan ini. R baru OH. Misalnya lagi C2H5 OH. Ini juga alkohol. Ini adalah R, kemudian ada OH-nya. Jadi kembali ROH. Jadi semua yang ada di depannya ini rumus umumnya nanti dia adalah ROH, ROR, RCOH, RCOR, RCOOH, RCOOR. Ini RX. Jadi selalu pakai R, alkil. Contoh lain saya kasih. Misalnya dia begini. Nah, untuk mengelompokkan ini kita buatkan rumus umum dulu, rumus umum gugus fungsinya. Ini adalah R. Setelah R ini
O. Kemudian ini juga adalah R. Jadi dia dapat ROR. Maka dari sini ROR-nya ini kita dapat. Berarti ini masuk kelompok eter. Satu lagi contoh saya kasih. Misalnya CH3, CH2, CH2, COOH. Kita lihat ini adalah R. Kemudian C rangkap 2O OH. Kita lihat di rumusnya, di gugus fungsinya. Yang mana itu RCOOH? Ternyata ini RCOOH. Berarti ini adalah kelompok asam karboksilat. Oke, saya kira cukupan dengan 3 contoh.